Saya percaya kasih Tuhan itu sama rata. Dia mengasihi orang berdosa, dia mengasihi anak-anaknya, tapi dia akan memperlakukan untuk orang-orang tertentu dengan secara spesial. Dia akan memperlakukan orang yang dikasihnya dengan cara berbeda. Dia memperlakukannya dengan cara yang berbeda. Jadi kasih Tuhan memang sama rata, tapi Allah akan memperlakukan orang-orang yang memiliki kedekatan, memiliki hubungan pribadi, akan diperlakukan dengan cara-cara yang berbeda. Buka sebentar di Mazmur 103, ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Perhatikan baik-baik ini, saya ulangi. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Kepada Musa, Tuhan memperkenalkan jalannya, mengenalkan secara detail apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, supaya perjalanan Musa itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Tetapi untuk bangsa Israel, dia hanya menunjukkan perbuatan-perbuatannya saja. Yang ditunjukkan adalah perbuatan tangannya, mujizatnya, penyediaannya, berkatnya, makanan mana, perlindungannya saja yang ditunjukkan kepada bangsa Israel. Kenapa kok bangsa Israel yang ditunjukkan kepada Tuhan hanya perbuatan-perbuatannya? Karena bangsa Israel sekalipun sudah keluar dari tanah Mesir, hatinya masih di Mesir. Mesir tidak pernah keluar dari hati orang Israel. Banyak orang Kristen yang sudah ngakunya lahir baru, sudah rajin ke gereja, tapi hatinya masih seperti hati orang dunia, perbuatannya seperti orang dunia. Masih di gereja, sudah kebaktian, sudah ngakunya nyembah Tuhan, tapi perbuatannya, kelakuannya, tingkah lakunya menunjukkan perbuatan seperti orang dunia. Nah, orang seperti ini Tuhan tidak akan menunjukkan secara detail jalan-jalannya, hanya ditunjukkan perbuatannya. Makanya saya bilang berkali-kali, orang diberkati itu berkat Tuhan yang berikan kepada kita, mujizat, kesembuhan, tanda-tanda ajaib. Itu tidak menjamin kalau kita ini orang yang difavoritkan Tuhan. Itu tidak menjamin kita ini dikasihi Tuhan benar-benar, menjadi orang yang benar-benar spesial di mata Tuhan. Bukankah orang Israel setiap hari ngelihat mujizat Tuhan? Bahkan ada penyediaan secara ilahi. Tiap pagi dikasih mana dari surga. Dan luar biasa sekali setiap hari ngelihat bagaimana kuasa Tuhan, mujizat terjadi loh. Tiang awan, tiang api, bukti pelindungan. Bahkan bajunya selama 40 tahun tidak pernah rusak. Ada proteksi secara ilahi. Dan saya percaya kita pun hari ini masih banyak orang yang merasa diberkati. Jadi kalau udah diberkati itu jadi takaran, jadi ukuran kalau berkenan di hadapan Tuhan. Tunggu dulu. Berkat tidak menjamin seseorang itu disukain Tuhan, dicintai dan difavoritkan Tuhan. Bangsa Israel mengalami yang sama. Kelimpahan tidak menjamin seseorang itu berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan orang disembuhkan, terima mujizat dan ajaib pun tidak menjamin bahwa orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan menunjukkan perbuatannya, kedahsyatannya, ajaibannya. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang mengenal jalan-jalannya. Bahkan Tuhan sendiri menuntun kepada jalan-jalannya. Dan saya percaya kita akan menjadi orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, ngerti jalan Tuhan, ngerti cara pikir Tuhan, ngerti detak jantung Tuhan. Buka sebentar di Mazmur 106 ayat yang ke-13. Tapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihat-nasihatnya. Bayangin, orang yang terima kesembuhan, orang yang terima mujizat, orang yang terima kelimpahan tidak dijamin bahwa hatinya itu condong kepada Tuhan dan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biasanya ini bayangin nih, orang Israel ini. Tapi mereka segera melupakan perbuatan-perbuatannya. Bayangin, baru terima mujizat, ngelihat susah sedikit udah ngomel, udah ngedumel, udah menggerutu sama Musa. Ngelihat tiap hari dikasih mana, bukannya malah bersyukur, tapi ngedumel ngomel, minta daging. Dikirim burung puyuh luar biasa sekali.
Isinya hatinya orang hanya ngedumel, ngomel, komplain dengan kehidupan orang lain, kehidupan pemimpinnya. Komplain terus apa yang pemimpin lakukan. Komplain dengan otoritas di atasnya, bosnya mungkin dikomplain terus. Orang tuanya dikomplain terus. Karena orang-orang yang fokusnya kepada perbuatan ini bukan mengerti, bukan fokus kepada jalan Tuhan. Makanya susah mengerti kehendak Tuhan. Karena yang dikejar adalah yang kelihatan mata saja. Tapi Tuhan tuh menunjukkan jalannya. Bayangin. Terus, dan tidak menantikan nasihatnya. Udah males. Orang yang keras kepala, orang sakit hati itu kan susah dinasihatin. Orang yang kerjanya bersungut-sungut terus, ngedumel, ngomel, ngelawan pemimpin, ngelawan otoritas yang di atasnya. Itu kan isinya susah dinasihatin. Keras kepala, hatinya degil, merasa benar sendiri, merasa menang sendiri. Orang-orang seperti ini termasuk golongan yang seperti apa? Ayat 14, mereka dirangsang nafsu di padang gurun dan mencobai Allah di padang belantara. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkanlah penyakit paru-paru di antara mereka. Akhirnya apa? Orang-orang yang isinya menggerutu ngomel, hanya yang dikejar adalah mujizat, yang dikejar adalah tanda-tanda ajaib berkatnya. Ujung-ujungnya akan mengalami banyak kesusahan, bahkan penyakit paru-paru datang di antara mereka. Artinya apa? Ada kesusahan. Yang kita kejar hari ini harusnya kehendak Tuhan, jalan Tuhan yang kita tahu. Dan setiap orang memiliki jalan masing-masing yang berbeda. Perjalanan saya dengan Tuhan, dengan perjalanan Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih semuanya ini berbeda. Masing-masing orang dia akan dibawa ke dalam perjalanan menuju kebesaran bersama Tuhan. Dan perjalanan itu melalui proses peremukan, proses penghancuran, proses benar-benar direndahkan supaya kita ini didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jalannya Tuhan ini tidak akan enak, tidak akan selalu mulus, tidak akan selalu rata. Kita akan dibawa sesekali di lembah bayang-bayang maut, di dalam persoalan yang sangat nggak ada jalan keluarnya, mengalami mungkin sakit penyakit atau kelemahan tubuh, mengalami kekurangan, difitnah, dituduh dan dianiaya, akan mengalami seperti ini. Tapi ini sebagai jalan Tuhan untuk membentuk dan memproses hati kita. Semua tokoh di Alkitab yang ikut dengan Tuhan, tokoh Alkitab yang hebat dipakai Tuhan luar biasa, itu perjalanan hidupnya itu selalu luar biasa sekali. Nah, kebanyakan orang itu ingin hasilnya tanpa mengalami proses. Justru kita ini sebagai anak Tuhan, proses ini yang justru luar biasa, yang membuat kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin bisa memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan dan mana yang tidak berkenan. Baru kita semakin hari semakin mengenal kehendak Tuhan yang sempurna. Jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya yang dikejar mujizat, yang dikejar kelimpahan, yang dikejar kesembuhan. Bahkan dalam sebulan penuh saya akan ngajar tentang kelimpahan. Tapi kalau Bapak Ibu ngerti tentang apa yang saya omongin tentang kelimpahan itu, Bapak Ibu akan semakin hari semakin mengasihi Tuhan loh. Karena apa? Saya ajarkan untuk hati kita tidak nempel di harta. Hati kita tidak nempel kepada materi. Hati kita harusnya nempel kepada Tuhan. Nah, hari ini banyak orang Kristen yang sudah ngaku lahir baru, bahkan even pendetanya pun banyak terjebak dengan perbuatan Tuhan, keajaiban Tuhan, berkat Tuhan. Yang dikejar adalah perbuatan tangannya. Ya, kalau hari ini kita kejar tangannya Tuhan, berbicara mujizat, kesembuhan, urapan, kedahsyatan, dan ajaib, dan lain sebagainya, kita tidak akan mengenal hati Tuhan. Jangan-jangan suatu hari nanti malah kita ditolak Tuhan. Harusnya kita yang kejar hari ini adalah bagaimana hari demi hari kita ini berjalan bersama Tuhan. Hari demi hari, menit demi menit, jam demi jam kita itu akan diproses, dibentuk Tuhan. Tujuannya untuk kita bisa berjalan dalam pusat kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Kalau Musa ditunjukkan jalan-jalannya, bagaimana Tuhan secara detail menunjukkan langkah demi langkah, tapi untuk orang Israel hanya ditunjukkan mujizat. Apa yang membedakannya? Hubungan pribadi masing-masing orang dengan Tuhan itu berbeda-beda. Musa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Musa itu orang yang powerful dan luar biasa. Bangsa Israel
ditinggal Musa selama 40 hari, dia berdoa puasa, tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel malah menggerutu, memberontak, membuat patung tuangan. Inilah yang membedakan. Musa sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari kebenaran, mau ngerti jalan-jalan Tuhan. Tapi orang Israel yang dikejar perbuatannya. Dan orang hari ini, banyak orang hari ini, itu tidak jauh seperti kehidupan orang-orang Israel. Yang dikejar adalah perbuatan tangan Tuhan, kelimpahan diuber-uber, kaya raya diuber-uber, nama terkenal, nama masyhur, dihormati orang. Yang dikejar seperti itu. Sebenarnya kalau yang dikejar seperti itu hanya akan mendatangkan penderitaan. Diberikannya, di ayat yang ke-15, diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Selalu ada akibat dan konsekuensi dari apa yang Tuhan kerjakan. Bapak Ibu, Tuhan kasihnya sama rata, tapi dia akan memperlakukan orang-orang yang dekat dengan dia itu berbeda. Menjadi orang kesayangan, menjadi orang yang difavoritkan. Yang seperti kemarin kita belajar, kita harusnya didapati menjadi favorit raja segala raja. Ketika Tuhan dapatin kita ini menyenangkan hatinya dalam segala hal, kita terus belajar, kita akan didapati menjadi orang yang spesial di hati Tuhan, dan Tuhan otomatis akan melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Kejar, jadi orang yang difavoritkan raja. Jadilah bangsawan kerajaan Allah. Jadilah orang yang disukain Tuhan, dicintai Tuhan, dikasihi Tuhan, dilimpahi dengan kemurahan-kemurahan yang ajaib. Simple, ketika kita ini ada favor lebih, kemurahan Tuhan yang lebih, atau perkenanan Tuhan di atas rata-rata orang lain, pasti Tuhan akan lakukan banyak hal. Dan hidup kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita akan diberkati otomatis. Bukan tujuan utamanya. Ketika kita ini belajar berkenan setiap hari di hadapan Tuhan, otomatis Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai, siapa lawan kita? Dan pasti kita diberkati, diurapi, dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah orang yang menjadi favoritnya Allah di muka bumi. Tuhan akan menyingkapkan banyak hal dalam hidupmu. Dan engkau akan menjadi orang yang spesial di atas rata-rata. Amin. God bless you.